Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Kita akan menjelaskan tentang sistem perawatan mekanisme katup. Yang pertama adalah dengan tujuan itu adalah menentukan cara perawatan sistem engine dan mekanisme katup dan menunjukkan hasil perawatan sistem engine dan mekanisme katup. Tadi kita sudah membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang atau lebih dengan latar belakang yang berbeda ya. Tadi sudah ada 2 kelompok. Terus yang berikutnya adalah mengidentifikasi perawatan sistem mekanisme katup dengan dasar modul dan link YouTube. Tadi juga sudah di WA. Terus berikutnya adalah ini tadi linknya sudah kita bagikan. Nah, yang menjadi pertanyaan di nanti diskusinya pada itu ada yaitu menentukan tujuan, menentukan alat bahan yang digunakan, menentukan keselamatan kerja berdasarkan pengamatan video dan modul yang sudah diberikan, menentukan dasar teori berdasarkan modul yang dipakai, menentukan langkah kerja tadi sudah ada, membuat atau mencatat bila ada, dan membuat rangkuman. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah menentukan tujuan, yaitu adalah untuk mengetahui perawatan sesuai dengan SOP perawatan sistem katup. Terus sebelum nanti masa pandemi ini, karena kemungkinan nanti kita tidak bisa praktek, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja, karena keselamatan kerja itu sangat-sangat penting dikarenakan keselamatan kerja adalah sesuatu yang mendasar. Jadi kalau misalkan melakukan praktek tanpa ada keselamatan kerja, maka itu tidak boleh. Contoh keselamatan kerja itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah ada menggunakan wear pack, menggunakan sepatu, menggunakan sarung tangan, dan untuk yang terbaru ini ditambahi dengan menggunakan masker karena masa pandemi ya. Terus berikutnya menentukan dasar teori, tadi sudah ada di modul, kalian tinggal pelajari dan dirangkum. Terus menentukan langkah kerja. Menentukan langkah kerja itu adalah penentuan yang sangat penting. Di sini LKPD ya, lembar kerjanya dimulai dari penggunaan keselamatan kerja, terus ada alat dan bahan. Untuk penggunaan keselamatan kerja itu tidak hanya berada pada sang mekanik, tetapi dia juga harus melindungi bahan praktek. Contoh misalkan kalau menggunakan kendaraan, dia harus menggunakan fender cover, side cover, seat cover, steer cover, dan handle cover, toolbox 1 set, terus filler gig dan unit engine stand, atau menggunakan 1 unit kendaraan. Di sini kita akan memulai dari langkah kerjanya, yaitu yang pertama adalah memakai keselamatan kerja dan memakai keselamatan untuk bahan kerja. Yang kedua, membuka kap mobil kalau misalkan menggunakan 1 unit mobil. Tapi kalau misalkan menggunakan engine stand, kalian tinggal membuka kop kepala silinder itu dibuka, nanti kalian bisa akan melihat. Terus di sini yang pertama adalah mengukur atau menyetel dari katup in dan X. Yang pertama adalah posisikan silinder pada top 1, akhir langkah kompresi dengan cara putar puli poros engkol dan tepatkan tanda cowakan pada flywheel dengan tanda 0 pada cover timing mesin. Terus berikutnya adalah periksalah silinder 1 dengan cara periksa rocker arm silinder 1 X dan in dapat digerakkan. Ketika sudah pada top 1 itu cowakan atau tanda titik putih itu berada pada angka 0, itu kalian bisa memeriksa rocker arm atau klep pada silinder 1. Kalau X dan I, lakukan penyetelan celah katup, yaitu pada katup X adalah 0,30 dan katup in pada 0,20. Terus cara menyetelnya dengan mengendorkan mur dan skrup katup, lalu celah katup dimasukkan filler gig sesuai ukurannya. Di kasus di sini saya akan jelaskan lagi alasan mengapa valve clearance adalah celah katup ya. Valve clearance harus dipertahankan. Mengacu pada ekspansi panas, maka pada rocker arm dan valve steam end harus terdapat celah katup. Kalau celah katup terlalu longgar atau sempit, maka akan timbul masalah seperti sebagai berikut.
A. Jika celah katup terlalu sempit, maka valve akan membuka terlalu awal dan menutup lambat sehingga mengakibatkan terjadi misfire dan backfire. Jadi kalau misalkan terlalu longgar itu bisa menyebabkan bunyi knop yang terlalu besar. Hal ini menyebabkan bahwa perawatan mekanisme katup harus dilakukan berkala guna membuat kendaraan tetap pada kondisi awal. Dari pernyataan di atas, link video yang sudah diberikan dan modul bagaimana langkah perawatan dan mekanisme katup. Nanti ini diisi. Dari penjelasan saya dan tadi sudah melihat dari video dan modul, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mas Denny ya, monggo Mas, tanyakan apa Mas? Saya masih nggak paham itu Pak, yang apa itu yang terlalu sempit terlalu lebar itu maksudnya gimana ya Pak? Pertanyaan yang bagus nih. Oke, saya jelaskan dari Mas Denny. Terima kasih pertanyaannya. Maksudnya gini, untuk celah katup itu kenapa harus sesuai? Biasanya tadi adalah celah besi itu kalau panas itu pasti akan memuai, ya kan? Contoh saja pada rel kereta api. Rel kereta api kalau panas, kenapa sambungan rel kereta api itu ada celahnya? Itu celah bisa dilihat hanya pada waktu pagi dan malam. Tetapi ketika pada waktu siang, celah itu akan menyempit atau hampir tidak ada. Itu disebabkan besi atau klep itu akan memuai ketika terjadi panas. Fungsi dari celah katup itu adalah untuk menghindari dari pemuaian tersebut. Gitu loh. Nah, kenapa harus 0,3? Kenapa harus 0,2? Karena itu berdasarkan atas pemuaian dan time. Mungkin itu jawaban saya Mas Denny ya tadi ya. Ada pertanyaan lain atau ada tanggapan lain? Monggo silahkan. Ini yang baru masuk. Nanti kemungkinan karena baru masuk atau nanti saya cantumkan videonya ya di grup. Ini karena waktunya hanya 45 menit ya. Ini sudah mencapai 45 menit. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa kita sambung di grup WhatsApp ya dengan pertanyaan, atau mungkin nanti bisa kita ulangi lagi untuk submitting untuk pertemuan berikutnya. Kalian tulis saja yang belum paham apa-apa aja. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah tentang sistem pelumas. Jadi nanti saya akan kasihkan link untuk modul dan video-video yang berkaitan dengan itu, karena dengan masa pandemi ini kita sangat sulit ya untuk mengadakan luring. Luring itu adalah luar jaringan. Karena masa pandemi ini yang luar biasa, maka mau tidak mau kita harus menggunakan sistem daring. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan sistem ini kalian bisa belajar dengan enak, belajar dengan dimanapun. Kalian tinggal hanya membuka YouTube, membuka link modul, kalian bisa belajar dimanapun, sambil duduk, sambil ngobrol, sambil gitaran, itu mungkin kalian bisa ya. Mungkin itu aja dari saya akan tutup Zoom meeting ini. Semoga kalian tetap pada keadaan sehat, dan satu lagi, jika keluar rumah gunakan masker ya, itu wajib ya. Itu adalah dengan menggunakan masker itu akan mengurangi dari COVID seperti ini, penyebaran COVID seperti ini. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.